Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Mitra NASA yang berbahagia, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan sebuah materi tentang peta bisnis NASA, yaitu membahas tentang gambaran singkat cara membangun bisnis NASA, tahap demi tahap, dan gambaran secara global. Dan ini merupakan edisi revisi dari peta bisnis NASA yang sebelumnya sudah saya buat. Sebelumnya saya akan menjelaskan sekilas tentang PT Natural Nusantara. PT Natural Nusantara atau disingkat NASA adalah perusahaan berskala nasional yang beralamat kantor di Jalan Ring Road Barat, Salakan nomor 72, Trihanggo, Sleman, Yogyakarta, yang bergerak dalam distribusi produk. Yang pertama adalah pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan, kesehatan, kosmetika, inovasi teknologi, dan home care atau kebutuhan sehari-hari dengan sistem pemasaran network marketing atau yang kita kenal dengan istilah multi-level marketing. Saya mulai dengan menjelaskan istilah-istilah di dalam bisnis NASA. Ada beberapa istilah yang perlu kita ketahui dan kita pahami. Yang pertama adalah mitra usaha. Mitra usaha ini adalah member NASA atau pelaku bisnis NASA. Kemudian sponsor. Sponsor adalah mitra yang merekrut Anda dan langsung berada di atas Anda dalam garis sponsorisasi tercantum dalam kartu keanggotaan NASA Anda. Misalkan Anda dalam hal ini adalah B, maka sponsor Anda adalah A. Ya. Jika Anda adalah C atau D, maka sponsor Anda adalah A. Jika Anda adalah K misalkan, atau L atau M, maka sponsor Anda adalah D. Kemudian upline. Upline adalah semua mitra NASA di atas Anda dalam jalur sponsorisasi yang bisa Anda manfaatkan sebagai sarana konsultasi. Misalkan Anda dalam hal ini adalah J, maka upline Anda adalah A dan C. Jika Anda adalah M, maka upline Anda adalah A dan D. Nah, A dan D ini adalah upline Anda yang bisa Anda ajak untuk konsultasi. Kemudian berikutnya downline. Downline adalah semua mitra NASA di bawah Anda. Misalkan dalam hal ini Anda adalah A, maka B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, dan M ini semuanya adalah downline Anda. Leader. Leader adalah mitra NASA yang memiliki jaringan besar, memiliki peringkat tinggi dan sering menjadi pemateri dalam seminar. Frontline. Frontline adalah mitra NASA yang langsung Anda sponsori dan Anda bina secara langsung. Biasanya tercantum di dalam website resmi NASA. Kalau Anda sudah mendaftar sebagai mitra NASA, Anda bisa melakukan login di website NASA, dan ketika Anda sudah masuk di akun Anda di website resmi NASA, maka Anda akan melihat frontline Anda yang sudah Anda daftarkan. Kemudian crossline. Crossline adalah semua mitra NASA yang bukan jaringan atau upline Anda. Kemudian jaringan adalah semua mitra NASA dalam satu tim. Kemudian kaki adalah semua mitra NASA dari frontline hingga kedalaman. Kita lihat contoh berikut ini. Frontline. Jika Anda adalah A, maka frontline Anda adalah B, C, dan D. Dalam hal ini Anda memiliki 3 frontline. Demikian juga ketika Anda posisinya adalah D, maka frontline Anda adalah K, L, dan M. Kemudian crossline. Crossline kita lihat di sini contohnya. Jika Anda adalah B, maka crossline Anda adalah C ke bawah, termasuk H, I, dan J. Kemudian D ke bawah, K, L, M. Ini adalah crossline Anda. Dan Anda dilarang atau tidak diperkenankan untuk konsultasi bisnis kepada crossline Anda. Kemudian jaringan. Jaringan ini adalah seluruh mitra NASA yang tergabung dalam satu tim. Misalkan jaringannya A. Jaringannya A yaitu dari mulai B sampai M. Jadi B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M ini adalah jaringannya A. Sedangkan jaringannya D baru hanya ada tiga orang, 3 mitra, yaitu K, L, dan M. Ini adalah jaringannya D. Kemudian kaki kita lihat misalkan dalam hal ini jika Anda adalah A,
maka Anda memiliki 3 kaki, yaitu kaki pertama adalah B ke bawah, yaitu B, E, F, dan G. Kemudian kaki kedua Anda adalah C, yaitu C, H, I, dan J. Kemudian kaki ketiga Anda adalah D, termasuk di dalamnya K, L, dan M. Nah, bedanya kaki dengan frontline. Kalau frontline ini adalah per mitra, artinya mengarah kepada satu orang saja. Kalau kaki ini dari frontline Anda kemudian ke bawah. Ya, semoga teman-teman bisa membedakan ya antara frontline dengan kaki. Kemudian berikutnya rabat. Rabat adalah bonus atau penghasilan dari NASA. Di NASA ada beberapa rabat yang bisa Anda terima. Kemudian qualified. Qualified ini artinya berkualitas atau sesuai dengan standar minimal. Kemudian stokis. Stokis adalah tempat belanja produk NASA bagi para mitra NASA. Point. Point adalah nilai pada produk yang digunakan sebagai perhitungan royalti. Kerja melebar artinya adalah merekrut mitra baru untuk ditempatkan langsung di bawah Anda atau sebagai frontline agar penghasilan makin besar. Kemudian kerja ke dalam. Kerja ke dalam adalah kegiatan membina mitra aktif di kedalaman agar omset bisnis makin stabil dan kuat. Contoh misalkan Anda adalah A, Anda tidak harus membina langsung B, C, dan D, tapi Anda juga bisa membina E, F, G, H, I, J, dan K, L, M. Nah, ini artinya adalah kerja ke dalam. Jika kerja melebar, maka Anda terus menambah frontline. Misalkan Anda mendapatkan mitra baru, N, Anda tempatkan langsung di bawah Anda. Maka posisi N di sini adalah hasil dari kerja melebar Anda. Yang perlu kita ingat dan perlu kita perhatikan adalah sukses di bisnis NASA ibaratkan sukses mendaki puncak gunung. Tanpa pemandu yang berpengalaman, Anda akan kesulitan mencapai puncak, butuh waktu lebih lama, bahkan bisa tersesat. Maka di bisnis NASA ini dibutuhkan mentor atau guru atau pembimbing yang berpengalaman yang sudah terbukti mencapai puncak karir di NASA. Dan tentu saja Anda percaya ilmunya. Jadi punya mentor, punya pembimbing saja ternyata tidak cukup jika Anda tidak percaya ilmunya. Dan yang tidak kalah penting, ketahui faktor terpenting penunjang kesuksesan. Apa saja faktor tersebut? Faktor tersebut adalah sikap. Sikap ini akan menentukan sebuah tindakan, tindakan akan menjadi sebuah kebiasaan, dan kebiasaan akan menjadi nasib. Jika sikap Anda benar, maka otomatis nasib Anda akan baik. Salah satu sikap yang harus Anda bangun adalah sikap yakin 100%. Jika Anda yakin 100%, maka Anda akan sukses di NASA. Dan ini merupakan sebuah rumus yang pasti untuk bisa Anda aplikasikan di bisnis NASA. Karena jika Anda memiliki keyakinan 100%, maka action yang Anda lakukan pun akan 100%, sehingga hasilnya lebih optimal. Kita bisa ibaratkan seorang atlet lompat jauh tidak akan mendapatkan hasil lompatan maksimal jika ketika berlari dia memiliki rasa ragu. Pesawat juga tidak akan terbang jika tidak menggunakan kecepatan maksimal. Pertanyaannya adalah yakin terhadap apa? Dalam hal ini, kita harus memiliki keyakinan terhadap 3 hal. Jadi untuk sukses di NASA, kita harus memiliki keyakinan terhadap 3 hal. Yang pertama adalah yakin terhadap NASA itu sendiri sebagai alat bisnis. Kemudian yang kedua adalah yakin terhadap diri sendiri sebagai pelaku bisnis. Dan kemudian keyakinan yang ketiga adalah keyakinan kepada Allah sebagai penolong kita. Karena tentu saja di dalam membangun bisnis ini Anda pasti akan menghadapi banyak masalah, banyak rintangan, dan tidak mungkin kita bisa menyelesaikan dengan kekuatan kita, dengan kemampuan kita. Kita tentu butuh penolong, dan penolong itu adalah Allah Azza wa Jalla yang akan selalu memberikan pertolongan dengan berbagai cara yang kadang, yang seringkali tidak kita duga. Kemudian, yakin terhadap NASA itu meliputi beberapa hal. Yang pertama adalah keyakinan terhadap perusahaannya. Kemudian yang kedua adalah keyakinan terhadap support system. Kemudian keyakinan yang ketiga adalah keyakinan terhadap produknya. Kemudian yang keempat adalah keyakinan terhadap sistem bisnisnya. Dan kemudian yang terakhir adalah keyakinan terhadap komunitasnya.